Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi auditing, yaitu pengauditan saldo kas. Perkenalkan, nama saya Nima Deliana Putri, NPM 124. Yang pertama ada pengauditan saldo kas. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, bagaimana sifat dan tujuan siklus kas. Dua, bagaimana materialitas, risiko, dan strategi audit. Tiga, bagaimana struktur pengendalian intern. Empat, bagaimana pengujian pengendalian siklus kas. 5. Bagaimana pengujian substansif saldo kas. 6. Bagaimana pengujian untuk mendeteksi lapping. 7. Bagaimana pengauditan dana kas kecil. 8. Bagaimana pengauditan rekening di bank yang khusus dipakai gaji dan upah. Selanjutnya ada sifat dan tujuan siklus kas. Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kumulatif kelima siklus transaksi yang telah dibahas sebelumnya. Dari kelima siklus tersebut adalah 1. Siklus pendapatan, 2. Siklus pengeluaran, 3. Siklus pendanaan, 4. Siklus investasi, dan yang kelima siklus jasa personalia. Tujuan saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan atas 5 asersi laporan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu asersi keberadaan, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian dan pengalokasian, asersi pelaporan, dan pengungkapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Nelodea Apriliani, NPM 321 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu materialitas, risiko, dan strategi audit. Tingkat volume transaksi yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus kas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan risiko bawaan siklus kas, antara lain: yang pertama, tingginya potensi salah saji akibat volume transaksi yang tinggi. Yang kedua, sifat kas atau paling liquid dan sangat diminati. Yang ketiga, kesempatan manipulasi dalam bentuk gifting maupun window dressing. Tingginya risiko bawaan siklus ini menyebabkan banyaknya perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian intern siklus kas untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Yang selanjutnya yaitu struktur pengendalian intern. Pemahaman struktur pengendalian intern siklus kas adalah pertimbangan lingkungan pengendalian informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi, penafsiran risiko, pemantauan, dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian, titik tolak pemahaman struktur pengendalian intern, siklus kas adalah pemahaman lingkungan. Pengendalian atas kas, pemahaman dapat diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada manajemen, mempelajari bagian organisasi, dan juga menelaah deskripsi tugas. Yang kedua, penafsiran risiko. Penafsiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Akuntansi harus memahami kompetensi personil, akuntansi, dan bagian EDV yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi kas. Yang keempat yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi
dalam siklus kas dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review kinerja, pengolahan informasi, dan pengendalian fisik pemisahan tugas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohan Agus Prama Hendra Sanusi, NPM 326. Pengujian pengendalian siklus kas. Ambil bukti kas masuk untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya unsur pengendalian intern dalam penerimaan kas. Akuntan mengambil sampel bukti kas masuk yang disimpan di dalam arsip jurnal, buku besar, dan laporan bukti kas masuk diperiksa. Pertama, ada otorisasi yang tercantum di dalamnya. Kedua, surat pemberitahuan yang dari debitur yang melampiri. Tiga, jumlah kas yang diterima menurut bukti kas masuk dengan daftar surat pemberitahuan dan bukti store bank yang bersangkutan. B. Ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. Prosedur pemeriksaan ini telah dilaksanakan oleh akuntan pada pengujian kepatuhan terhadap siklus pembelian. Bukti kas keluar diperiksa mengenai satu, otorisasi yang tercantum di dalamnya. Dua, nomor urut tercetak dan bertanggung jawab pemakai nomor urut tersebut. Tiga, kelengkapan dokumen pendukungnya. C. Ambil berita secara perhitungan kas praktik yang sehat mengharuskan dilakukannya perhitungan secara periodik kas yang ada di tangan dan pencocokan jumlah kas hasil perhitungan tersebut dalam catatan akuntansi kas. Sini pengujian substantif saldo kas. Pertama, ada prosedur instalasi. Prosedur pengajuan ini merupakan titik awal pengujian substantif siklus kas. B. Penerapan prosedur analitis saldo kas dipengaruhi secara signifikan oleh manajemen melalui strategi dan keputusan pembiayaan perusahaan. C. Pengujian detail transaksi. Pengujian pemisahan penerimaan kas yang dibahas dalam pembahasan siklus pendapatan, sedangkan pengujian pisah batas pengeluaran kas telah dibahas dalam siklus pengeluaran. D. Pengujian detail saldo memungkinkan auditor untuk mengetahui keberadaan kas tersebut. Dalam melaksanakan prosedur ini, prosedur pengujian ini berkaitan erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian kelengkapan hak dan kewajiban serta asersi penilaian atau pengalokasian. Selanjutnya E. Penyajian dan pengungkapan membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa A. Pertama, kas bank telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dan neraca sebagai aset lancar. B. Dana kas yang disisihkan untuk melunasi utang obligasi atau bond sinking fund telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca sebagai investasi jangka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Kesangga Sementara, NPM 327. Pengujian untuk mendeteksi lapping. Pengujian untuk mendeteksi lapping hanya perlu dilakukan apabila risiko pengendalian transaksi menerima kas
adalah tinggi. Prosedur yang dapat dilakukan untuk mendeteksi lapping antara lain komunikasi piutang dagang, melakukan perhitungan kas secara mendadak, membandingkan detail sejumlah penerimaan kas dengan detail slip deposit atau setoran bank harian yang terkait. Next. Pengauditan dana kas kecil. Pengendalian yang dapat diterapkan untuk dana kas kecil antara lain dana dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Kedua, dana kas kecil hanya dipegang oleh satu orang. Tiga, kas dana tersebut dikunci dan disimpan dalam kotak yang aman meski tidak tercapai. 4, pengeluaran kas hanya diizinkan untuk sejumlah yang relatif. 5, adanya nota atau dokumen nomor untuk tercetak yang harus mendukung setiap pembayaran. Dana kas kecil tidak dicampur penggunaan dengan penyimpanan dengan dana untuk kegiatan lainnya. Pengauditan rekening di bank yang khusus dipakai gaji dan upah. Yang pertama, pertimbangan pengendalian intern atas rekening tersebut meliputi yang pertama, hanya seorang karyawan sebagai petugas pembayaran atau asisten pendaharaan mempunyai otorisasi. Yang B, rekening tersebut khususnya digunakan hanya untuk kegiatan pembayaran gaji dan upah. C, rekening gaji dan upah di bank harus direkonsiliasi setiap bulan secara independen. Yang D, saldo rekening dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Yang kedua, pengujian substantif meliputi konfirmasi saldo rekening di bank. Yang B, menelaah rekonsiliasi yang dilakukan klien. Yang C, menggunakan laporan pisah batas bank. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau yang lainnya, mohon dimaklumi. Terima kasih.